Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspita dengan NPM S012021007 dari kelas APN 4A Prodi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Estelan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sekilas perencanaan pembangunan di Indonesia dan problematikanya. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan bahwa optimalisasi penyelenggaraan fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi misi dan program-program pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sri Mulyani mengajukan 3 alasan. Yang pertama yaitu bagi negara sebesar seperti Indonesia, baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Maka pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas berbagai pilihan terutama yang bersifat trade-off dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang bersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran adalah semakin penting. Yang terakhir yaitu perubahan dan pengharusan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatanan perundang-undangan dan peraturan penjelasannya. Maka oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kemudian pada pertanyaan apakah harmonisasi dan sinergi antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran itu telah dapat menjamin tercapainya tujuan perencanaan pembangunan? Pertanyaan tersebut menjadi mengemuka ketika teori perencanaan pembangunan dan teori penganggaran pembangunan dihadapkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep administrasi pembangunan dan konsep manajemen pembangunan. Konsep administrasi pembangunan merupakan pengembangan dari konsep administrasi negara yang diterapkan ke dalam pengelolaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, konsep manajemen pembangunan merupakan pengembangan dari konsep manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan pembangunan. Pembangunan sendiri didefinisikan sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dalam sistem sosial dan ekonomi. Sedangkan administrasi negara itu sendiri adalah bagian dari proses politik di mana administrasi dalam pemerintahan berhubungan dengan kehendak golongan atau partai-partai politik dan dengan program-program politiknya, dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat diselenggarakan. Proses administrasi merupakan bagian yang integral dari proses politik suatu bangsa. Maka proses politik di dalamnya itu mencakup pengambilan keputusan. Kemudian pada sistem musrembang, sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam sistem perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa dan sistem pedoman penyusunan perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah yang dikenal sebagai proses konsultasi nasional pembangunan atau Konasbang, dan terakhir oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal sebagai proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang.
Sistem Konasbang dibidani dan diselenggarakan bersama oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1996 dan disempurnakan menjadi Sistem Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional atau Rakorbangnas pada tahun 2000. Sistem ini kemudian disempurnakan lagi menjadi Sistem Musrembang yang kembali dibidani dan diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2003. Meskipun sistem Musrembang telah dikembangkan lebih baik daripada sistem Konasbang maupun Rakorbangnas, namun beberapa pihak masih menilai bahwa kedua sistem perencanaan pembangunan yang mencoba menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah itu sebagai seremonial belaka. Hal ini tercermin dari angket yang pernah disebarkan kepada para peserta Musrembang yang berasal dari unsur pemerintah daerah maupun departemen teknis. Kemudian yang terakhir yaitu problematika dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemahaman tentang teori perencanaan pembangunan. Yang kedua yaitu pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan. Yang ketiga yaitu pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan. Yang keempat yaitu pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan. Kemudian pemahaman tentang sumber atau bentuk pembiayaan perencanaan. Kemudian pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan, kemudian pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, kemudian pemahaman tentang rencana pelaksanaan atau implementasi perencanaan pembangunan, kemudian pemahaman tentang instrumen perencanaan, kemudian pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis, kemudian pemahaman tentang alur perencanaan, kemudian pemahaman tentang pemantauan dan pengendalian, kemudian pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan, kemudian pemahaman tentang penguasaan pembangunan. Itulah tadi penjelasan mengenai sekilas perencanaan pembangunan di Indonesia dan problematikanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.